Selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius. Minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari Citra Satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan hidup kita, ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi, ya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Atas petunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar. Selamat malam pemirsa, banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera bukan semata bencana alam. Di balik hujan ekstrim, pemerintah menemukan indikasi serius perusakan hutan, pembalakan liar, dan pembukaan lahan ilegal yang diduga kuat memperparah dampak bencana. Temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir menjadi pintu masuk penyelidikan dugaan kejahatan kehutanan. Melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan, pemerintah bersama Kementerian Kehutanan, Kejaksaan Agung, TNI dan Polri menelusuri asal-usul kayu tersebut. Kini Satgas mengklaim telah mengantongi nama perusahaan, menemukan indikasi pidana korporasi hingga menjatuhkan denda. Di tengah korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan, publik menunggu ketegasan negara. Akankah penegakan hukum benar-benar menjerat pelaku hingga ke pengadilan? Bersama saya Fitri Megantara, Top Issue mengusut pidana di balik bencana Sumatera. Dan untuk membahas mengenai topik malam hari ini telah hadir narasumber di studio Metro TV. Ada juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Bapak Barita Simanjuntak. Selamat malam, Pak Barita. Selamat malam, Mbak Fitri. Terima kasih telah hadir di studio dan juga telah hadir staf khusus Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Timothy Ivan Triono. Pak Ivan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga akan bergabung dan berdiskusi bersama kami malam hari ini mantan Kabareskrim Polri, Bapak Ito Sumardi. Selamat malam, Pak Ito. Malam, Mbak Fitri. Dan selain bapak-bapak yang telah bergabung di studio, juga telah bergabung bersama kami narasumber dari sambungan Zoom, anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi Golkar, Bapak Firman Subagio. Selamat malam, Pak Firman. Selamat malam, Mbak Fitri. Selamat malam, Bapak-bapak semuanya. Baik. Selamat malam, Pak Firman. Ya, Bapak-bapak dan juga pemirsa, sebelum kita membedah lebih mendalam topik untuk malam hari ini, ya, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto saat menggelar sidang Kabinet Paripurna pada sore tadi di Istana Negara. Banyak kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, juga illegal mining, tambang-tambang ilegal terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia. Penyelundupan ini mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Kita sudah ambil tindakan-tindakan tegas. Pemerintah sudah 4 juta hektar sudah kita kuasai kembali, kita cabut. Dan tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR Badan Pertanahan
selama tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang. Tidak ada satu pun. Apakah itu HTI, HPH, apakah itu perpanjangan, dan juga Menteri SDM, tidak ada satu pun IUP dan sebagainya yang dikeluarkan. Karena kita akan review, kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak akan teruskan. Ya, tadi kita sudah mendengar pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto saat sidang Kabinet Paripurna sore tadi. Saya akan langsung ke Pak Ivan. Pak Ivan, sebetulnya sejauh mana Presiden melihat penyebab banjir di Sumatera sebagai dampak dari kesalahan tata kelola hutan, bukan sebagai ataupun sekedar faktor cuaca? Ya, pertama Pak Presiden melalui Pak Mensesnek dan juga Pak Seskap juga berulang kali menyampaikan bahwa peristiwa bencana alam di 3 provinsi ini merupakan kombinasi ya antara faktor cuaca ekstrim dan juga diperparah oleh kerusakan lingkungan gitu. Ya, artinya ada pengakuan dari pemerintah bahwa ini adalah faktor tata kelola yang salah. Okay. Dan itu kita sebagai pemerintah juga sudah melakukan tindak lanjut berupa proses penegakan hukum gitu. Nah, kalau kita lihat komitmen Pak Presiden terhadap illegal logging, kerusakan lingkungan itu juga bisa kita lihat sejak awal ya, dengan terbitnya Perpres nomor 5 tahun 2025 dan pembentukan Satgas PKH ya. Lalu juga pada saat kemarin kunjungan di Langkat, Pak Presiden sudah kembali menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi penebangan pohon secara liar gitu. Nah, diperkuat lagi argumen atau pernyataan Presiden itu pada hari ini saat sidang Kabinet Paripurna ya. Pertama, pada saat sidang Kabinet Paripurna tadi, Pak Presiden menegaskan bahwa kita harus benar-benar mengelola sumber daya kita dengan baik ya, supaya sumber daya kita ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Lalu Pak Presiden juga menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pihak pun yang mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu sudah jelas disampaikan oleh Presiden gitu ya. Dan Pak Presiden tadi pada saat sidang kabinet sudah menegaskan kembali bahwa pelanggar hukum ini akan ditindak dengan jelas, dengan tegas, dan konsesi-konsesi yang merugikan kepentingan nasional dan juga merugikan bangsa itu tentu akan diproses dengan hukum yang berat. Begitu. Baik, Pak Ivan, apakah KSP sendiri sebetulnya memiliki peta jelas soal konsesi bermasalah HTI, sawit atau tambang yang diduga berkontribusi pada bencana untuk kali ini? Ya, kalau KSP ini kan kita mesti lihat tugasnya berdasarkan Perpres ya. KSP ini bukan Kementerian Teknis, tetapi KSP bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi program prioritas Presiden, termasuk juga mengelola isu strategis. Dan kita punya mitra-mitra seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR, dan juga Badan Informasi Geospasial gitu, BIG ya. Dan di situ kami mendapatkan informasi bahwa pemetaan penebangan liar itu sudah ada. Dan saya rasa juga Satgas PKH juga sudah bekerja berdasarkan data itu, berdasarkan pemetaan yang sudah dimiliki oleh pemerintah. Jadi saya juga dapat tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman Satgas PKH ini sudah jauh sebelum adanya bencana. Jadi artinya komitmen pemerintah, komitmen Presiden itu bukan hanya sekarang, tapi sudah sejak dulu, sejak pertama kali menjabat, bahkan mungkin jauh sebelum beliau menjabat, beliau sudah punya concern bahwa kekayaan sumber daya alam kita ini harus besar-besaran untuk kemakmuran rakyat, dan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak dengan tegas begitu. Nah, mengenai penindakan hukum secara tegas, saya akan ke Pak Barita. Pak Barita, ini dari Satgas sendiri seperti apa temuannya soal keterlibatan korporasi besar ataupun individu dalam kerusakan hutan yang berdampak langsung pada banjir? Ya, setidaknya ada 4 hal penting yang saya kira perlu kita ketahui. Pertama, Satgas ini dibentuk berdasarkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 Januari 21 Januari. Jadi bisa dibayangkan beberapa bulan semenjak menjabat Bapak Presiden telah melihat, mengantisipasi kemungkinan itu. Nah, 4 poin penting dari yang perlu disampaikan. Pertama adalah Satgas timnya telah melakukan investigasi, telah melakukan langkah-langkah identifikasi untuk menemukan perbuatan pidana serta menemukan korporasi yang bertanggung jawab. Baik korporasi dalam bentuk entitas badan hukum maupun pertanggungjawaban individu untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan itu dilakukan
sektoral yang ada di 12 elemen kementerian lembaga di dalam Satgas. Di situ ada Kepolisian Republik Indonesia, ada Otoritas Kehutanan, Lingkungan Hidup, SDM, sampai pada Kejaksaan. Yang kedua, Satuan Tugas Penertiban Kawasan hutan ini juga melakukan langkah-langkah administratif yang berupa evaluasi terhadap perizinan yang telah dikeluarkan. Sehingga nanti jelas apa yang harus dilakukan melalui evaluasi terhadap perizinan itu. Dan yang ketiga, Satgas telah melakukan penghitungan ya terhadap beban kewajiban pemulihan lingkungan yang harus dipertanggungjawabkan oleh korporasi, badan hukum atau individu yang harus berkewajiban memulihkan keadaan pemulihan lingkungan yang telah rusak. Dan keempat, Satgas juga telah bekerja sama tentunya dengan entitas negara yang ada di sana untuk mengevaluasi regulasi di sektor kehutanan, sektor lingkungan hidup, sektor tata ruang untuk perbaikan termasuk tata kelolanya agar hal demikian tidak terjadi lagi. Dan saat ini kami juga perlu sampaikan bahwa Barreskrim Polri telah menetapkan satu entitas badan hukum sebagai tersangka yang akan diikuti oleh temuan-temuan penyidikan. Di sini telah diperiksa di daerah Nangro Aceh Darussalam itu ada 6 entitas badan hukum, sudah dilakukan klarifikasi, sudah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada 8 entitas badan hukum dan 4 individu pemegang hak atas tanah. Sudah dilakukan klarifikasi, pengecekan, identifikasi, serta penyidikan. Dan di Sumatera Barat direncanakan ada 13 entitas. Jadi semua sudah dipetakan, sudah diketahui siapa yang bertanggung jawab. Nah kemudian langkah-langkah hukum tentu akan dilakukan yang saat ini sedang berproses. Sehingga secara cepat karena lintas sektoral ini ada di dalam Satgas melalui kewenangan hukum yang ada, tentunya akan mempercepat proses penegakan hukumnya, terutama untuk memberi reaksi cepat perintah Presiden bahwa harus diberikan keadilan siapa yang bertanggung jawab, terutama kepada rakyat korban serta pemulihan keadaannya. Jadi kalau tadi disampaikan 2-3 bulan pemulihan keadaan, saya kira ini adalah kerja cepat yang harus segera dilakukan untuk memberi, selain pertanggungjawaban adalah kepastian terhadap penanganan ini dapat dilakukan dengan baik, sehingga ke depan tata kelola dari seluruh entitas kita itu dapat berjalan dengan baik sebagaimana diatur oleh regulasi. Satgas ini bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang sektoral maupun kitab undang-undang hukum pidana, karena di situ ada penegakan hukum. Tentu itulah dasarnya. Oke, proses pidana sedang berlangsung saat ini. Pengawasan kemudian terkait izin korporasi yang diduga melanggar ini juga kemudian diawasi atau tidak, Pak? Mengenai aktivitasnya saat ini, apakah kemudian sudah dihentikan total atau seperti apa? Ya, langkah-langkah itu secara simultan dilakukan. Proses penyidikan dilakukan, kemudian proses untuk menentukan sanksi administratif ya yang bersifat evaluasi terhadap perizinan yang telah dikeluarkan dan apakah ada unsur perbuatan melawan hukum dari proses keluarnya perizinan itu. Dan kalau tadi sudah dikeluarkan pencabutan izin, dipastikan itu juga harus berjalan secara efektif. Nah, kemudian juga yang bersifat penghitungan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan kepada subjek hukum untuk memulihkan kerusakan lingkungan. Dan berikutnya adalah evaluasi terhadap regulasi kita, di mana kita bisa melihat kemungkinan ada celah kerawanan regulasi sehingga itu sering digunakan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari apa yang seharusnya harus dilakukan. Nah, itu secara simultan dilakukan oleh Satgas agar ini bisa dengan segera dan cepat diselesaikan, termasuk pertanggungjawaban hukum kepada subjek hukum individu maupun korporasi yang bertanggung jawab. Oke, nanti kita dengarkan tanggapan dari Pak Firman sebagai anggota DPR dan juga pandangan dari Pak Ito, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Saya akan ke Pak Firman Subagio yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Firman, sebagai DPR yang memiliki fungsi pengawasan, bagaimana kemudian DPR mengawal agar kemudian pemerintah ini betul-betul serius dalam proses penegakan hukum, terutama mengusut akar persoalan yang menyebabkan banjir di Sumatera? Baik, Mbak Fitri. Terima kasih.
kami di Dewan Perwakilan Rakyat sesungguhnya sudah memiliki instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 itu sebagai landasan untuk tata kelola kehutanan. Dan di dalam Undang-Undang 41 itu juga mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para perusahaan atau korporasi maupun orang per orang yang ingin melakukan aktivitas di kehutanan harus mendapatkan izin. Oleh karena itu ada ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Nah, persoalannya adalah di dalam ketentuan pemberian izin, apakah selama ini pemerintah melakukan pengawasan secara ketat atau tidak? Ini yang menjadi catatan kami. Dan kedua, kami juga memiliki undang-undang nomor tahun 18 tahun 2013 tentang pencegahan perusahaan kawasan hutan. Ini adalah undang-undang dalam rangka untuk antisipasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan pembalakan liar perusahaan kawasan hutan. Kenapa undang-undang ini terbit? Karena di Undang-Undang 41 itu hanya mengatur terhadap masalah sanksi kepada para pelaku usaha atau korporasi. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini mengatur sanksi bahkan bagi atau barang siapa membawa alat seperti senso yang tanpa izin itu pun dikenakan sanksi karena mereka mesti ada indikasi atau unsur untuk memanfaatkan pencurian kayu. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 itu juga memberikan sanksi kepada aparat, yaitu bagi siapa yang melakukan pembiaran atau bahkan memberikan peluang atau memberikan kesempatan untuk melakukan upaya-upaya pemotongan atau perusahaan kawasan, ini ada sanksi hukum yang sangat berat. Namun selama ini kami melihat bahwa lemahnya pengawasan di kementerian terkait. Kalau kita melihat dari dua undang-undang ini, sebetulnya kalau pemerintah itu melakukan upaya-upaya untuk pengawasan yang lebih ketat, maka kemungkinan ini tidak akan terjadi. Dan ini yang sekarang ini menjadi perhatian kami sangat serius adalah ketika Bapak Menteri Kehutanan kita melakukan rapat, beliau menyampaikan bahwa selama beliau menjabat itu belum pernah mengeluarkan izin. Bukan itu yang kami maksudkan. Yang kami maksudkan adalah di samping Menteri tidak mengeluarkan izin, harusnya Menteri juga melakukan fungsi-fungsi lain. Perlu melakukan evaluasi terhadap izin yang ada, kemudian juga perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada aparaturnya dan kemudian juga para perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin. Kerusakan kawasan hutan ini sudah berjalan cukup lama. Saya, Pak Fiti dan Bapak-Ibu sekalian, di Komisi 4 saya sudah masuk periode kelima sebagai pimpinan Komisi 4 dan sampai sekarang saya masih di Komisi 4 dan persoalan perusahaan kawasan hutan sudah cukup lama. Bahkan kami DPR pernah bersama-sama kehutanan itu melakukan studi banding di Brasilia. Bagaimana tata kelola kehutanan di Brasilia yang begitu tight atau ketatnya dan bahkan di Undang-Undang 18 itu kami sudah meniru, yaitu regulasi yang ada di Brasilia adalah kalau di Brasilia itu ada namanya IBAMA yang diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi, kemudian memberikan rekomendasi dan melakukan fungsi-fungsi lain terkait masalah kehutanan. Baik, Pak Firman. Dan kemudian ya. Oke, mengenai terkait bencana yang kemudian terjadi di Sumatera, apakah artinya DPR siap mengevaluasi ulang kebijakan yang terbukti merusak hutan dan membahayakan warga? Jelas. Justru kami sudah meminta kepada pemerintah. Ini ada peristiwa kemarin waktu kami rapat di Komisi 4, itu justru Ibu Titik Soeharto yang melihat secara kasat mata di mana posisi ketika terjadi bencana 2 hari, baru 2 hari, masih banyak sekali para pelaku usaha yang mondar-mandir mobil besar-besar mengangkut kayu-kayu balok hasil daripada kawasan hutan itu sendiri. Apakah itu ada izin atau tidak izin? Itu menunjukkan bahwa pelaku usaha besar ini tidak punya empati, tidak punya rasa kemanusiaan, karena di sisi lain bencana yang terjadi sedemikian rupa, mereka hanya sibuk mengurusi usahanya untuk melakukan kegiatan untuk mobilisasi kayu-kayu yang telah dipotong di tengah hutan. Oleh karena itu kami sepakat dengan pemerintah tentunya
kami menyambut baik atas sikap Bapak Presiden yang dengan tegas mengatakan bahwa untuk izin dan kemudian untuk pemotongan kayu dan untuk perpanjangan terhadap masalah kawasan hutan yang berkaitan dengan kawasan termasuk juga pencetakan sawah perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. Karena ini juga muncul saudara kita di Papua juga menyampaikan hal yang sama tentang kemungkinan terjadi di Papua. Oleh karena itu ini yang kami sepakat dengan Bapak Presiden bahwa untuk melakukan pengawasan ini harus ditingkatkan secara melekat. Oke, baik. Saya akan bergeser ke Pak Ito terutama mengenai penegakan hukum. Soal menghukum para pembalak hutan di Sumatera. Menurut Anda pemerintah ini berkaitan soal kemampuan atau kemauan, Pak Ito? Iya. Pertama, Polri ini kan bagian dari Satgas PKH ya. Berarti secara proporsional yang dilakukan oleh Polri adalah melakukan penegakan hukum. Nah, itu dilakukan melalui penyelidikan. Penyelidikan dengan menetapkan TKP. TKP-nya ada 3. Yang pertama dari tempat bencana, ya dari mana asalnya kayu itu kemudian ditelusuri dari hilir ke hulu. Kemudian yang kedua adalah yang di luar TKP itu adalah pemilik modal, pemilik lahan. Dan yang ketiga adalah di kementerian untuk kemungkinan kalau memang ada indikasi pelanggaran hukum, apakah korupsi dan lain sebagainya. Ini adalah yang pembuat kebijakan. Nah tentunya Polri ini dalam penyelidikan ini kan akan mencari alat bukti ya, fakta-fakta yang bisa dijadikan menjadi kasus pidana. Okay. Nah di sini kan kalau kita lihat undang-undang yang dikenakan kan dari Undang-Undang nomor 41 ya tahun 99, Undang-Undang nomor 18 2013 dan juga Undang-Undang 32 2009. Ini sebenarnya ranahnya kan bukan dari ranah kepolisian, tapi karena Satgas, otomatis kita bisa menggunakan. Nah yang kita gunakan dikaitkan dengan masalah KUHP itu adalah pasal 188, pasal 189 dan 359 karena menyebabkan matinya orang. Nah di sini akhirnya ada pasar berlapis yang akan dikenakan, tentunya tidak semuanya kepada pribadi, tapi ada masing-masing ini juga tergantung pada peran masing-masing. Nah permasalahan ini yang betul dikatakan Mbak Fitri, sekarang ini kan saya tahun 2005 itu adalah Kapolda di Riau ya, mengalami hal yang sama. 20 tahun yang lalu sampai sekarang itu sekarang tambah parah. Nah tentunya di sini kan dari kepolisian harus mencari mengapa ini bisa terjadi dan apakah ada hal yang mungkin dilanggar dari segi kebijakan. Misalnya kawasan lingkup hutan harusnya 30% tidak boleh keluarkan izin lagi. Sekarang tinggal dilihat nanti dari Satgas PKH, yaitu nanti sekarang tinggal berapa kawasan hutan yang tersedia. Nah apakah di situ bisa menyangkut kepada masalah kebijakan? Karena kebijakan ada persyaratannya. Nah ini yang nanti tentunya Polri akan membawa ini ke arah pidana, tentunya mengumpulkan bukti-bukti yang sekarang dicari di TKP, kemudian di luar TKP, termasuk yang tadi penyedia alat transportasi dan sebagainya, dan juga pengambil kebijakan. Satu hal Mbak yang mungkin yang perlu diperhatikan pemerintah adalah nanti dampak sosial, karena pada umumnya pelaksana itu adalah orang-orang kecil, masyarakat yang di sana yang jumlahnya ratusan. Pengalaman saya dulu pada saat melakukan penegakan hukum, itu kalau cukongnya hanya 1 ya mungkin, korporasinya mungkin tidak lebih dari 10, tapi rakyat yang istilahnya digunakan untuk menebang itu ratusan. Dan mereka kan secara hukum mereka harus terkena ya, karena sehingga ini pun harus menjadi satu perhatian dampak sosial yang akan terjadi apabila kita menegakkan hukum. Pak Ito, dari pengalaman Anda apa sebetulnya tantangan terbesar dalam mengusut kejahatan kehutanan? Kurang bukti, tekanan politik atau kekuatan modal, Pak? Semuanya. Ya jadi gini, di sana tuh yang saya alami dulu adalah ya pengalaman, dan saya yakin sekarang ada ya. Ada yang namanya oknum-oknum yang membackingi ya. Sehingga anggota kalau mau bertindak mikir ya, karena yang membackingi pasti punya. Yang kedua punya modal. Modal ini kan uang itu bisa menghalalkan semua cara ya. Yang ketiga politik. Politik ini tentunya kebijakan ya, kebijakan. Nah, saya terima kasih dan apresiasi dengan Bapak Presiden secara tegas, karena bagaimanapun juga tanpa perintah Bapak Presiden ini tidak akan berjalan. Dan tadi yang paling penting sekarang adalah mau tidak kita. Kemudian kalau namanya misalnya itu hasil sitaan atau denda yang diberikan sekian miliar, mungkin sebaiknya dikembalikan untuk mengembalikan lingkungan di sana gitu. Karena kan biasanya uang yang disita itu di negara, tapi di sana tidak ada hal-hal yang istilahnya ada perubahannya. Karena saya mengalami dulu pada saat di Riau, di Medan ya, dulu ada namanya Adeline Lee segala macam ya itu. Tapi kan sekarang kita nggak tahu. Sekarang yang paling penting adalah nanti pada saat di ujungnya muaranya di pengadilan. Apakah memberikan
sanksi yang berat, baik dari pidana maupun denda yang besar kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, sebaiknya juga di kementerian juga nanti ada secara oleh inspektur pengawas ya, mungkin bisa melakukan pendalaman di dalam apakah memang ada oknum-oknum di pemerintah yang memberikan izin sehingga itu bisa keluar. Dan jangan lupa Mbak, bahwa ini yang terjadinya ini bukan hanya yang ilegal saja. Yang legal pun pengalaman saya diberi izin 100 hektar yang dibuka 300 sampai 500. Nah ini tentunya harus menjadi atensi juga dari para aparat penegak hukum, terutama Satgas PKH ya. Nah, itu harapan Satgas kita. PKH sendiri Pak Barita, menemukankah kendala-kendala seperti itu? Ada intervensi politik, kekuatan modal, ataupun seperti itu Pak Barita? Landasan kita adalah regulasi. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 disertai dengan arahan Presiden, dan dari struktur itu ada pengarahnya. Di situ ada Menteri Pertahanan, kemudian ada Jaksa Agung, ada Panglima TNI, ada Kapolri, kemudian di pelaksananya ada Jampitsus, ada Kasum TNI, ada Kepala Bareskrim, yang semua adalah punya kapasitas komando yang tegas. Itu artinya pesan Presiden sangat kuat, tidak kompromi kepada siapapun, backing dari praktek-praktek yang selama ini ya sangat sulit diselesaikan. Dan untuk itu kita Satgas Penertiban Kawasan Hutan, sebagaimana selalu disampaikan oleh Ketua Pengarah, bahwa kita tetap bekerja, tidak khawatir dan tidak ragu karena Presiden jelas komandonya. Dan itu saya kira akan membawa kinerja Satgas untuk menuntaskan pertanggungjawaban korporasi individu terhadap penertiban kawasan hutan. Penertiban kawasan hutan ini Perpres itu diterbitkan justru karena ada sekian banyak masalah yang telah diidentifikasi oleh Presiden dan harus diselesaikan secara lintas sektoral. Karena Pak Firman tadi mengatakan kerusakan hutan ini sudah terjadi cukup lama, Pak. Ya, makanya permasalahan-permasalahan yang terjadi, apakah terkait perizinan, terkait celah kerawanan regulasi, terkait pelaksanaan di lapangan, terkait izin yang tidak sesuai. Seperti misalnya di kawasan hutan kita kan ada yang dikenal hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan konservasi. Maka tugas dan kewenangan Satgas adalah mengembalikan fungsi hutan itu. Kalau dia adalah hutan produksi, maka penguasaan secara tidak sah itu akan dikembalikan kepada negara lewat badan usaha milik negara yang secara profesional mengelolanya, dan sudah 1,5 juta hektar itu diserahkan kepada PT Agrinas Palmana Nusantara untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kepentingan yang ada di sana. Jadi kepentingan nasional, kepentingan ekonomi, ya itu adalah dasar penertiban berdasarkan regulasi dan ketentuan yang ada. Kemudian juga ada denda administratif yang sudah dihitung oleh auditor negara, ada BPKP di dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, sehingga otentifikasi dari penghitungan kerugian negara dasarnya peraturan nomor 45 tahun 2025, nah, itu sudah diberlakukan dan sekarang sudah ditagih jauh sebelum bencana ini terjadi. Lalu kemudian tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyelesaian perdata dan pidana. Sepanjang saluran hukum memungkinkan, bukti-bukti, data-data dan seluruh alat-alat bukti yang diperlukan mendukung, maka proses tentu akan dijalankan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Karena ini kemudian sedang ditunggu oleh publik, ketegasan dan juga transparansi dari prosesnya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Ivan mengenai ketegasan. Apakah kemudian negara siap mencabut izin korporasi jika kemudian terbukti merusak hutan dan memicu bencana, tidak kemudian hanya sekedar moratorium? Ya, tentu penghentian izin itu kan sudah dilakukan ya oleh Pak Menhub dan juga Menteri Lingkungan Hidup. Ya, bahkan salah satu perusahaan yang dicabut atau dihentikan izinnya itu ada milik negara, PTPN. PTPN itu juga ada yang dicabut Pak, dihentikan izinnya. Jadi itu sekaligus membuktikan bahwa nggak ada lagi yang kebal hukum di Republik ini. Jelas itu sudah perintah Presiden. Tidak ada satupun di Republik ini yang kebal hukum, ya. Baik itu mau BUMN, mau itu mungkin punya pejabat siapa, ada backing seperti yang disebut Pak Ito tadi, nggak boleh. Semua terabas semua, gitu ya. Bahkan Satgas PKH juga saya rasa capaian-capaiannya sudah sangat luar biasa sebelum adanya bencana ini, begitu. Bahkan perintah Pak Presiden sudah jelas ya, verifikasi, periksa, audit semuanya, telusuri semuanya. Bahkan
korporasi-korporasi ini juga nanti akan dikenakan sanksi pidana gitu. Yang selama ini mungkin belum familiar diterapkan gitu. Jadi ini merupakan sebuah terobosan dan saya rasa aparat penegak hukum terutama Satgas PKH akan terus menelusuri sampai yang tadi disebut beliau ini cukong-cukong atau pendana-pendana inilah yang harus ditindak begitu. Oke. Nah, ini untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak berhenti karena tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik di daerah ini seperti apa? Ya, pertama begini, saya sih mendapat informasi bahwa Pak Presiden itu selalu memonitor dashboard ya. Ada dashboardnya itu, Pak. Ya, ada dashboardnya terkait lahan-lahan yang melanggar aturan gitu ya. Bahkan saya dapat info Satgas PKH itu melalui Satgas Halilintar juga sudah mengidentifikasi ya Pak ya, sekitar 198 titik tambang seluas 5.000 hektar yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi artinya apa yang dikerjakan oleh teman-teman Satgas PKH ini selalu dimonitor oleh Pak Presiden dari hari ke hari. Dan itu menjadi langkah konkret bahwa apapun yang melanggar hukum, apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan itu pasti ditindak oleh Pak Presiden. Dan ini jaminannya konkret ya. Arahan Pak Presiden itu nyata, selalu disampaikan dalam berbagai kesempatan. Bahkan tadi di sidang kabinet paripurna sudah sangat tegas. Presiden katakan begitu. Jadi political will-nya itu sudah ada, arahannya langsung sudah ada, tinggal bagaimana Satgas PKH itu menelusuri. Gitu. Dan saya rasa begini, proses penegakan hukum ini kan bisa sama-sama kita pantau ya. Media sekarang juga sudah sangat luas publikasinya, masyarakat ahli juga sudah bisa mengamati proses penyidikan, persidangan, nanti dan juga putusan. Jadi saya rasa mari kita simak bersama, mari kita kawal bersama bagaimana arahan Presiden ini bisa dijalankan dengan total oleh semua pembantunya, termasuk Satgas PKH begitu. Baik, saya akan beralih ke Pak Firman. Bagaimana tanggapannya mengenai strategi yang saat ini dilakukan oleh pemerintah? Bisakah kemudian memperbaiki kesalahan tata kelola hutan dan kemudian mencegah bencana seperti ini terulang? Ya, kami setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ivan tadi, karena sesungguhnya di dalam undang-undang baik itu 41 maupun undang-undang 18 itu sudah memberikan mandatori kepada pemerintah untuk senantiasa melakukan evaluasi dan pengawasan. Nah, terbentuknya Satgas ini sebetulnya awalnya juga mandatori daripada Undang-Undang Cipta Kerja karena ada keterlanjuran, yaitu untuk kepentingan sawit itu waktu itu dilaporkan sampai 3,5 juta hektar. Artinya bahwa 3,5 juta hektar ini untuk keterlanjuran sawit itu sudah berjalan sekian lama. Nah, artinya apa? Bahwa artinya ini ada unsur pembiaran bagi aparatur di tingkat yang memiliki otoritas. Oleh karena itu ini yang kami waktu itu tegaskan bahwa 3,5 juta hektar ini kira-kira akan diselesaikan berapa lama. Kami memberikan waktu 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun ini tidak selesai maka pemerintah perlu membentuk Satgas. Namun Satgas ini menurut kami perlu ditingkatkan sebagaimana yang diamatkan dalam undang-undang supaya yang ad hoc ini dilembagakan, karena di pasal 34 itu memberikan amanat bahwa pemerintah wajib membentuk satu lembaga terhadap masalah pengawasan perusahaan kawasan hutan. Nah, oleh karena itu, karena sekarang tidak hanya di sawit tapi juga menyangkut di HPH, juga menyangkut di tambang dan di sektor-sektor lain. Oleh karena itu Satgas ini menurut pandangan kami diperkuat lagi karena ini harus menjadi lembaga yang sifatnya tidak ad hoc tetapi lembaga permanen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Seperti yang dilakukan di beberapa negara maju seperti itu. Oleh karena itu upaya langkah-langkah yang disampaikan Bapak Presiden ini sejalan dengan apa yang kami lakukan di DPR. Bahkan DPR juga akan mengawal melalui pembentukan panja dan nanti bisa ditingkatkan menjadi pansus. Karena kami sepakat dengan Pak Ito tadi bahwa kejadian di Rio tahun 2009, Tesonilo, itu sudah mulai rusak akibat apa? Tangan-tangan kotor yang masuk menggunakan masyarakat-masyarakat di sekitar hutan yang mereka tidak paham hukum, itu diprovokasi untuk menjarah hutan, untuk menanam sawit. Dan siapa yang ada di belakang? Banyak sekali. Bajunya warna-warni, kemudian juga ada pejabat setempat, bahkan ada anggota politik pun yang juga ikut menjadi bagian di sana. Nah, posisi ini ketika itu kami sampaikan, ini tidak mungkin kalau kehutanan sendiri, Polhut, itu untuk melawan mafia-mafia ini. Oleh karena Satgas ini sudah tepat untuk dilakukan atau diteruskan, ditingkatkan menjadi lembaga karena hutan kita sudah sangat luar biasa kerusakannya. Bahkan di Pulau Jawa
sekarang posisi saya ada di Blora, sambil jalan tadi saya melihat kanan kiri sudah banyak sekali yang namanya tambang-tambang liar, itu udah luar biasa dan digunakan untuk kepentingan yang lain, ada pertanian dan yang sebetulnya tidak boleh. Di Undang-Undang 1 jelas mengamanatkan semua kawasan hutan ketika tidak ada tanaman itu wajib ditanam kembali. Nah, ini yang diatur dalam undang-undang. Namun pertanyaannya Baik, Pak adalah Firman, sampai seberapa jauh keberadaan kehutanan itu melaksanakan itu. baik, Pak Firman, tadi Anda mengatakan soal unsur pembiaran. Apa sebetulnya yang membuka ruang pembiaran terhadap kerusakan hutan ini? Apakah dari segi regulasinya yang belum kuat, pengawasan, atau seperti apa menurut Anda? Saya sepakat dengan Pak Ito tadi bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kita harus jujur mengatakan ada kepentingan politik dalamnya, ada kepentingan bisnis di dalamnya, dan ada cukong-cukong yang memang ingin memanfaatkan. Oleh karena itu, kami sedang menyusun atau revisi Undang-Undang 41, kami akan menegaskan kembali bahwa hutan lindung itu sama sekali tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dieksplorasi. Kami menginginkan kami menginginkan di Undang-Undang 41 yang kita revisi, hutan lindung adalah dilindungi dan tidak boleh sejengkal pun dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti yang terjadi di Amazon. Ini yang kami inginkan. Baik, Pak Firman dan juga Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Ito, tadi kan dari Satgas PKH sudah mengatakan mengenai proses-proses yang sedang dilakukan, ada sanksi administratif, denda, regulasi, dan juga sanksi pidana. Tapi dari strategi jerat hukumnya ini harusnya seperti apa untuk memberikan efek jerak agar kemudian hal ini tidak terulang kembali? Ya, baik Mbak Fitri ya, kalau kita lihat strateginya, kalau Polri hanya mengenakan pengenaan pidana itu pasal KUHP ya, itu pasal 188, menyebabkan banjir, 189 dan 359, itu ancaman hukumannya maksimal 5 tahun, sangat kecil. Sehingga di sini digunakan pasal berlapis dengan Undang-Undang Nomor 41, Undang-Undang 18 dan Undang-Undang 32 yang memiliki ancaman hukumnya sekitar lebih dari 15 tahun maksimal dan juga sampai maksimal 100 miliar. Okay. Nah, tentunya secara proporsional ya, ini harus secara adil ya, karena di dalam KUHP itu kan ada pelaksana ya. Pelaksana itu adalah masyarakat kecil. Nah, kami dulu pernah melakukan, sekarang kan tadi Pak Ivan sudah menyampaikan, Bapak Prabowo itu kan beliau sekarang ingin menegakkan hukum secara adil ya. Untuk masyarakat kecil ini bisa kita manfaatkan untuk menanam kembali untuk reboisasi hutan ya, pengalihan fungsi atau pemulihan fungsi hutan. Daripada dia dihukum, nah mungkin dengan denda yang dikenakan sedemikian besar dikembalikan kepada mereka dengan tentunya diarahkan untuk bagaimana mengembalikan fungsi hutan itu untuk mereka. Kemudian yang kedua, sekarang terhadap para pelaku ya, terutama cukong-cukongnya ataupun pemilik lahan. Nah ini juga kita harus lakukan pendalaman apakah memang ada unsur kerjasama dengan pihak aparat pemerintah misalnya ya, itu menyangkut undang-undang korupsi ya. Nah, ini kita bisa melibatkan KPK, kita bisa melibatkan kejaksaan, kepolisian. Ini pun perlu didalami. Jadi bukan hanya melihat daripada ada sebab yaitu pembalakan, kemudian akibatnya ada terjadi bencana alam yaitu banjir. Karena logikanya selama pengalaman saya waktu di Riau itu, kayu ini itu dipotong terus dibuat seperti rel untuk disimpan di sungai. Dia bisa melihat berapa puluh kilometer di sana ya untuk kayu-kayu yang sudah diikat untuk ditarik oleh lok di mana somil-somilnya ada sepanjang sungai ya. Nah, ini kan kita ingin lihat di sini apakah memang pembukaan lahan itu memang digunakan oleh perusahaan yang legal dan biasanya berdampingan dengan ilegal ya, mereka memanfaatkan. Nah, ini yang harus digali betul antara perusahaan yang ilegal atau kan perusahaan yang diberikan izin. Nah, perusahaan izin pun kita harus lihat tadi apakah sesuai dengan ketentuan, yaitu cakupan luasnya itu adalah tidak melebihi ya yang diberikan, ataukah mereka juga misalnya melakukan itu tidak untuk alih fungsi ya. Mereka hanya menebang pohon karena kan nilai kayu itu nilai ekonomisnya sangat tinggi. Nah, itu yang membuat mungkin kita harus betul-betul. Tapi kami tentunya berharap mungkin dalam penegakan hukum ini juga ada namanya upaya restoratif justice ya kepada masyarakat kecil ini, diberikanlah dia hukumannya adalah kembali untuk menanam pohon. Ya.
Saya kira itu mungkin strategi yang perlu kita lakukan ya Mbak. Oke, Demikian. baik. Pak Barita, tadi dikatakan sudah ada penetapan tersangka satu korporasi seperti itu. Ini nextnya akan seperti apa? Apakah akan berhenti di satu korporasi ini atau akan seluruh kemudian korporasi ataupun individu yang terbukti melakukan pelanggaran pidana ataupun perdata akan juga diproses secara tegas dan transparan disampaikan kepada publik? Ya, yang pertama tentu dalam jangka pendek ini harus diberikan keadilan dan kepastian hukum, khususnya masyarakat yang berdampak. Ya. Itu harus tindakan dilakukan. Itulah yang sudah dilakukan terhadap satu korporasi, sudah ditetapkan tersangka. Nah, kemudian 31 itu akan diklarifikasi dan ditemukan alat-alat bukti kalau ternyata ada data, fakta, dan alat bukti menjurus pada adanya perbuatan pidana, maka tidak berhenti di satu itu tetapi ke 31 korporasi yang telah diidentifikasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan hutan di sana. Kemudian yang kedua, jangka menengahnya tentu perbaikan regulasi. Di mana di situ ada celah kerawanan dan kebijakan Presiden Prabowo menyatakan one map policy supaya tidak ada lagi antara satu sektor dengan yang lain berbeda datanya. Nah, digitalisasi itu menjadi bagian pembenahan tata kelola dalam jangka menengah. Sehingga ke depan tidak ada lagi ruang yang bisa digunakan. Tadi Pak Tito dan Mas Ipan sudah katakan, dan tadi Pak Firman juga, ini harus diperbaiki. Dengan digitalisasi, dengan one map policy, maka seluruh data yang menjadi acuan pengambilan kebijakan, pengawasan, pemeriksaan itu akan terkoneksi menjadi satu bagian dari pengawasan dan penegakan hukum. Dan berikutnya adalah ke depan tata kelola dari sektoral ini harus diperbaiki, khususnya di sektor kehutanan, lingkungan hidup, ATR, tata ruang kita, tentu harus konsisten dijalankan. Jadi tidak ada lagi ruang untuk melakukan pengalihan hal-hal yang sifatnya diskresional, tetapi tadi Pak Presiden sudah tegas menyatakan bahwa di dalam langkah-langkah yang dilakukan ini sudah ada tindakan hukum dan kelestarian lingkungan kita. Saya kira itu yang menjadi bagian penting. Transparansi, akuntabilitas proses penyidikan tidak berhenti di korporasi, tetapi juga tadi kita sependapat bahwa terhadap masyarakat kecil, hak-hak masyarakat yang ada di situ, tentu itu menjadi bagian yang secara simultan dilindungi dan dijaga. Ya, sebab kita harus membedakan antara masyarakat untuk menutupi kehidupan sehari-hari dengan korporasi yang maksudnya adalah memperkaya korporasi. Nah, ini yang harus betul-betul dilakukan secara adil, transparan, dan objektif. Dan itu adalah tekad komitmen Satgas sesuai arahan dari Bapak Presiden. Baik. Pak Ivan, mengenai menutup celah ruang pembiaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerusakan hutan ini artinya akan seperti apa? Jaminannya bagaimana? Ya, saya kira di Republik ini sudah tidak ada lagi manusia, ya, terkhusus pejabat ya Pak ya, aparat pemerintah yang berani macam-macam lagi di era pemerintahan Presiden Prabowo. Karena sudah begitu tegas penegakan hukum dari Pak Presiden. Kita ambil contoh penegakan hukum kasus korupsi CPO yang berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara 13 triliun rupiah. Ya. Oleh Pak Presiden itu dikejar betul sampai 13 triliun itu kembali untuk negara. Dan akhirnya oleh Pak Presiden diperintahkan 13 triliun itu untuk kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah menambah anggaran LPDP, memberikan beasiswa bagi pelajar kita. Gitu. Jadi saya rasa dengan contoh-contoh yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini, tidak ada lagi keraguan ya bagi kita semua bahwa penegakan hukum ini menjadi lembek nantinya. Begitu. Dan kita juga mesti bangga, mesti bersyukur bahwa Pak Presiden Prabowo kita ini paham betul bagaimana nakal-nakalnya mereka ini, paham betul bagaimana kekuasaan itu diselewengkan, ya, bagaimana potensi memperkaya diri sendiri dan golongan itu Pak Prabowo paham betul lah, kelakuan-kelakuannya ini udah paham betul beliau ini. Jadi kita patut bersyukur dan oleh karenanya kami selaku pemerintah pusat juga berharap agar pemerintah aparat penegak hukum Satgas PKH itu bisa melakukan proses penegakan hukum dengan baik dan nantinya bisa memberikan keadilan bagi masyarakat gitu. Tentu upaya perbaikan akan terus kita lakukan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Barita bahwa pemerintah berkomitmen agar kerusakan lingkungan itu tidak semakin parah lagi begitu. Baik, selanjutnya saya akan ke Pak Firman. Pak Firman, singkat saja ini dari DPR sendiri bagaimana kemudian mengawal terutama mengusut pidana di balik bencana Sumatera. Pertama yang harus kami lakukan DPR adalah membentuk panja, bahkan nanti akan ditingkatkan menjadi pansus untuk mengawal proses-proses hukum ini agar lebih transparan
Dan kedua, tentunya kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi-regulasi yang ada, karena undang-undang yang ada ini sanksinya juga masih sangat lemah. Karena ada sanksi pidana dan kemudian sanksi denda itu juga masih sangat lemah. Oleh karena itu kami menginginkan bahwa sanksi-sanksi ini tidak hanya kepada pelaku-pelaku di tingkat karyawan, tapi harus sampai kepada aktor-aktor di belakang layar, itu harus tersentuh oleh hukum. Nah, ini kan dilakukan, maka insya Allah ke depan tata kelola kehutanan bisa lebih baik, dan kemudian harapan kami adalah Satgas ini ditingkatkan status kelembagaannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 18 tahun 2013 sebagai menjadi lembaga permanen untuk melakukan pengawasan perusahaan kawasan hutan. Baik, Pak Firman, Pak Ito, Pak Ivan, dan juga Pak Barita, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, tragedi di Sumatera adalah alarm keras akan kondisi alam kita, kini menyisakan pertanyaan tentang seberapa besar keberanian negara untuk menegakkan keadilan. Hutan yang dirusak tidak bisa bicara, tetapi kayu gelondongan dan tanah longsor merupakan bukti yang berbicara. Ini saatnya hukum ditegakkan, siapapun yang merusak dan menyebabkan petaka harus bertanggung jawab. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.